kelas di MIN 3 Oku Timur sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23031170921. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 4 MIN 3 Oku Timur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 1 dengan tujuan pembelajaran melalui video narasi peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan pesan cerita dengan benar. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian Rifki. Silakan Rifki untuk maju ke depan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gua akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Baiklah, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh teman kalian Diva. Diva, silakan maju ke depan. Marilah teman-teman kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Stop, Kak. Supaya hari ini kita awali dengan semangat, marilah kita mulai dengan yel-yel seperti biasa. Kelas 4A, siap! Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Pelajaran kita hari ini pada materi sebelumnya, materi apa yang sudah kita pelajari? Kira-kira nih, Bu mau bertanya ya. Kira-kira apa sih contoh teks prosedur?
Ada yang bisa menjawab? Ada yang pernah melakukan atau membuat teks prosedur? Coba contohnya ya Nanda, apa nak contohnya? Cara membuat nasi goreng. Nah, Nanda pernah membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng. Ada lagi yang lain? Ya, Indi? Cara membuat layangan. Memang Indi pernah membuat layangan? Pernah membuat layangan, jadi dia membuat teks prosedurnya. Ada lagi yang lain? Randi, pernah buat apa? Oh, pernah membuat perahu kertas. Pernah ada di pelajaran kelas 3 ya, melipat dan apa itu ada pelajaran kelas 3. Jadi pernah kalian membuat perahu kertas, membuat buku atau membuat bangkuan. Nah, kalau kalian sudah pernah membuat teks prosedur atau tahu contohnya, kira-kira apa sih manfaat teks prosedur untuk diri kalian, untuk kehidupan kalian? Apa nak? Coba apa manfaatnya? Supaya kita mengetahui cara melakukan sesuatu dengan mudah. Iya, dengan teks prosedur kita bisa membaca dulu sehingga kita bisa mengetahui melakukan sesuatu dengan mudah. Contoh, sebelum kita memulai materi pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Coba, ada yang ingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Teks prosedur. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh apa saja itu teks prosedur? Ada tidak? Oh iya, silakan Nak. Cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Mungkin Anda pernah membuat nasi goreng atau dia mencari di Google cara membuat nasi goreng, lalu dia membuat nasi goreng dengan langkah-langkah yang sudah dia cari. Ada lagi yang lain? Ya, Irgi? Cara membuat layang-layang. Wah, Irgi pernah membuat layang-layang? Pernah. Cara membuat layang-layang, dia mungkin juga mencari caranya atau langkah-langkahnya, lalu dia membuat layang-layang. Ada lagi yang lain? Oh iya, Randi di sebelah sini ternyata tidak terlihat Ibu. Apa nak? Membuat perahu kertas. Membuat perahu kertas. Nah itu sama saja. Semuanya itu adalah tentang cara membuat sesuatu. Nah, kira-kira ada tidak manfaat setelah kalian mempelajari tentang teks prosedur? Ya, Supaya kita mengetahui cara melakukan sesuatu dengan mudah. betul sekali. Dengan ada teks prosedur, kita bisa melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sudah terperinci. Jadi kita mudah untuk melakukan sesuatu tersebut. Baiklah, pada materi hari ini kita masih sama seperti prosedural. Kita tentang tentang cerita. Nah, cerita ini berurutan, hampir sama seperti teks prosedur. Ya, cerita apa sih ini kira-kira? Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memberitahukan dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari dari video cerita narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Dan tujuannya adalah melalui video narasi animasi, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan dan menghubungkan pesan dalam contoh kehidupan sehari-hari dari video narasi. Hari ini kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menyimak dulu materi dari Ibu. Lalu setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Lalu Ibu akan membagikan LKPD sembari kalian menonton atau menyaksikan video yang Ibu tampilkan. Setelah itu kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu kalian akan maju ke depan satu persatu untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya dan kelompok lain bisa menanggapi. Setelahnya kita akan melakukan penilaian. Pertanyaan, ada yang suka atau pernah menonton video animasi di YouTube atau di televisi? Ada yang pernah? Pernah. Apa saja lah yang pernah kalian tonton? Apakah kalian menyukai menonton video animasi tersebut? Ya. Apa kalian suka?
Nah, yang kalian tonton tadi itu adalah video narasi. Video narasi itu bisa juga disampaikan dalam bentuk teks, namanya teks narasi. Ada juga video narasi. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang video narasi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, kalau kalian menonton itu di awal cerita pasti diberitahukan pada zaman dahulu, pada suatu sore. Nah, itu menunjukkan urutan waktu. Ada juga yang bersifat fiksi seperti yang kalian tonton tadi, ada Upin, ada Malin Kundang, ada SpongeBob. Nah, itu adalah yang bersifat fiksi. Ada juga yang berupa non fiksi, contohnya itu novel ataupun beberapa tulisan tentang biografi yang pernah kita pelajari tentang penemu atau tentang pemimpin suatu negara. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dan tujuan dan fungsi dari teks narasi. Untuk apa? Untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, dan hiburan. Ketika kalian menonton cerita yang tadinya yang lucu atau gambar yang menarik, kalian menjadi terhibur. Itu adalah salah satu tujuan dan fungsi dari teks narasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks narasi. Teks narasi pasti bercerita tentang suatu kejadian dengan urutan kronologis atau urutan peristiwa. Selanjutnya terdapat konflik dan juga memiliki unsur-unsur seperti tokoh atau orang yang memerankan, latar, alur, tema, dan pesan moral. Seperti yang sudah kalian tonton, misalkan si Malin Kundang, pasti ada pesan moralnya supaya kita tidak boleh kurang ajar atau kita tidak boleh bersikap durhaka pada orang tua. Selanjutnya, apa sih struktur dari teks narasi? Teks narasi memiliki 4 struktur. Yang pertama pasti diperkenalkan dulu sebuah cerita itu pasti ada masalahnya dan dilanjutkan dengan resolusi atau penyelesaian, dan kita dapat menarik kesimpulan atau pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh teks narasi dalam bentuk teks ya. Nanti kita lihat lagi teks narasi dalam bentuk video narasi. Nah, ini adalah video narasi kisah kancil mencuri mentimun, tentang kisah kancil mencuri timun. Ya, ada gambar yang bergerak. Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin Saja bergondong dengan galak. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video narasi, coba sebutkan siapa saja tokoh dalam cerita narasi ini, ya? Iya, betul, Kancil dan Pak Tani. Adakah konflik di dalamnya? Iya, ada konflik di dalamnya. Si Kancil mencuri timun. Nah, lalu apakah pesan moral yang kalian dapat dari cerita narasi atau video narasi tadi? Bahwa kita tidak boleh mencuri. Oke? Ada yang tidak dipahami? Silakan bertanya. Kalau
silakan ditanyakan pada ibu ya. Isi dulu nama anggota kelompoknya. Kalau sudah diisi nama kelompoknya, anggota-anggota kelompoknya, baca dulu langkah-langkah pengerjaannya. Oke, sudah dibaca? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video narasi sambil kalian menjawab lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Silakan. Silakan Bu. Bikin dadakan dari 500-an. Bisa Bu. Ya apa ya? Silakan dibeli Bu. Silakan. Beli kue cubit. Ada langkah-langkah pengerjaannya. Sampai diperhatikan. Boleh deh, 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Alhamdulillah, makasih Bu. Coba sekalian dilihat videonya. Kalian sambil mengisi lembar kerja. Kalau ada uang pas 20.000 aja Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Bentar, Bu. Ibu. Makasih, ayo. Ini gimana? Coba mana bagian yang menurut kalian sulit? Nah ini sebutkan namanya siapa, bagaimana sikap tokohnya. Coba semuanya kerjasama. Apa langkah-langkah atau apa pesan dan amanatnya? Tadi yang sudah ditonton, coba diingat kembali. Ada pesan dan amanatnya tidak di dalam cerita tersebut? Kelompok ini sudah? Nah ini sudah bagus. Dituliskan sifat-sifatnya. Nah ini, oh iya, ini betul. Gambarnya ini adalah tokoh Musa. Beritahu sifatnya ini seperti apa? Anak-anak, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan menyimak dan setelah kelompok 1 dilanjutkan kelompok yang berikutnya. Oke? Silakan kelompok 1. Baiklah, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa judul cerita tersebut? Belajar jualan. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Uta, Rara, Abdi, Siva. Di mana tempat dalam cerita tersebut? Belajar anak cerita. Ceria. Bagaimana sikap tokoh dalam cerita Uta? Uta, bijaksana. Abdu, ambisius. Siva, sabar. Rara, benci, serakah. Yang ketiga, pantang menyerah. Musa dan Abdi penuh semangat mengerjakan jualan. Tidak boleh iri jika jualan. Kelompok 1 tadi sudah selesai menjelaskan, menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang adalah giliran kelompok lain yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan angkat tangan, berdiri dan sebutkan nama. Oke? Ya, silakan Dina. Dari kelompok kita, kami ingin menanggapi dari kelompok 1 bahwa sifat tokoh. Sifat kakak menurut kami bukan iri dengki, tapi ambisius untuk berjualan. Nah, bagaimana menurut kelompok 1 dari kelompok Dina? Ya, terima kasih Dina atas anggapannya. Silakan sampaikannya. Menurut kami sifat Rara adalah iri karena Rara tidak suka jika dagangan Siva dan Abdi lebih laku. Nah, jadi di sini menurut kelompok 1 dia tetap teguh pada pendapat hasil diskusinya bahwa sifat Rara itu tetaplah iri karena dia ada argumentasinya, ada alasannya setelah menonton video narasi tadi bahwa kenapa? Bahwa si Rara tidak menyukai ketika dagangan Rara dan ketika dagangan Abu dan Siva jauh lebih laku daripada dagangan lainnya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang hasil diskusi teman kalian dan tanggapannya tadi. Sebenarnya tanggapan dan hasil diskusi itu semuanya benar. Rara memiliki sifat yang ambisius dalam berdagang. Dia menjajakan dagangannya dengan penuh semangat, itu ambisius.
ada lagi dia tuh ditampakkan dalam video bahwa dia itu bersifat iri. Kenapa? Bahwa setelah kalian menonton video tersebut, Rara ini tidak menyukai jualan Syifa dan Abdu jauh lebih laku dari jualannya. Jadi ada dua sikap tokoh ini, ada yang patut ditiru dan ada yang tidak patut ditiru. Dia ambisius patut ditiru tidak? Dia iri dengki patut ditiru tidak? Tidak. Jadi kita pesan moralnya hanya mengambil bagian yang baiknya saja, bagian buruknya kita jadikan pelajaran untuk tidak kita tiru. Selanjutnya siapkan pena di atas meja, semua buku dimasukkan ke dalam laci. Kita akan melaksanakan evaluasi. Silakan dikerjakan, tulis nama dulu, kerjakan evaluasinya. Dari pelajaran yang tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk Vici memimpin doa untuk pulang. Teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga pelajarannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan hasil dari penilaian kemarin, evaluasi kemarin, masih ada yang nilainya belum mencapai ketuntasan minimal. Hari ini kita akan Ibu akan memberikan soal remedial supaya kalian mengerjakan kembali untuk memperbaiki nilai yang kemarin. Oke, silakan dikerjakan. Coba kerjakan dulu yang ini. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan lagi yang ini Bu. Tulis namanya.